Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Yogi Bagus Sadewa, NIM 20902410058. Saya akan memaparkan tugas akhir, yaitu tugas ujian akhir semester ini, yaitu tugas studio DKV 4. Tema yang saya ambil, perancangan desain komunikasi visual untuk promosi ekowisata mangrove Kota Tarakan. Baik, di sini saya mengambil tema ini sesuai dengan di mana saya tinggal, yaitu di Tarakan, dan ini merupakan salah satu tempat wisata yang layak dikunjungi, khususnya di Kota Tarakan, dan satu-satunya di Kalimantan Utara. Baik, sebelumnya terkait penjelasan hutan mangrove dan Kota Tarakan, mungkin sudah banyak yang tahu. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove yang mampu tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut. Sedangkan Kota Tarakan merupakan kota terbesar di Kaltara, Provinsi Baru, dan ini satu-satunya kota dari 5 kabupaten kota Kaltara. Lanjut, identifikasi masalahnya terkait ekowisata ini, karena setelah pandemi corona jumlah pengunjung berkurang, dan itu juga kurangnya dari pihak manajemen tempat wisata yang mempromosikan ulang terkait wisata ini, seperti itu. Jadi rumusan masalahnya ya, karena banyak yang tidak berkunjung, maka perlu dirancang ulang terkait desain komunikasi visual untuk promosi ekowisata mangrove ini. Ya, batasan ruang lingkupnya biar tidak meluas kita batasin. Yang kita rancang yaitu perancangan identitas visual yang dibuat adalah media promosi yang difokuskan untuk ekowisata mangrove Tarakan. Yang kedua, media promosi yang dibuat adalah iklan billboard, iklan brosur, iklan poster, konten media sosial, iklan video promosi, dan merchandise. Tujuannya apa? Ya, untuk menjelaskan bagaimana proses perancangan desain ini agar lebih banyak lagi wisatawan yang datang, seperti itu. Dan bagaimana elemen-elemen yang digunakan, dan bagaimana media turunan dan pemilihan material yang digunakan dalam promosi. Selanjutnya mungkin lanjut saja kita ke hasil perancangan dari promo wisata ini, promosi ya. Kalau dilihat dari konsep perancangannya ya, kita melihat dari bagaimana hutan mangrove ini sendiri, bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana tanggapan orang-orang yang sudah ke sana. Kita mencari berbagai sumber dari internet dan lain-lain. Jadi sumber inspirasi pertama untuk mendesain identitas visual atau desain komunikasi visual dalam tugas ini ada beberapa. Yang pertama itu dari akar pohon mangrove. Kalau kita lihat kan ini akar pohon mangrove unik sekali ya, karena di dalam air sampai dia tumbuh ke atas. Jadi sangat menarik jika kita menjadikan inspirasi dalam desain komunikasi visual. Selain itu, kita juga menggunakan daun mangrove sebagai inspirasi desain, karena masuk juga dari akar dan daun, kalau digabungkan bagus sudah. Selanjutnya yang paling penting yaitu identitas dari wisata ini sendiri, di mana objek wisata yang paling dikunjungi, diminati, yaitu Bekantan. Jadi ini menjadi salah satu inspirasi dalam mendesain
identitas visual atau desain komunikasi visual. Selanjutnya inspirasi berikutnya yaitu laut ya, karena mangrove itu tumbuhnya di atas laut, jadi ini juga kita jadikan sebagai dasar dalam membuat desain. Kemudian target audiensnya ya dari anak-anak sampai dewasa, jelas dari kalangan pekerja, sosial dan menengah atas ya bisa mengunjungi tempat wisata ini. Selanjutnya tipografi yang digunakan ya. Di sini saya membatasi hanya menggunakan 2 tipografi yang lebih mudah, yaitu pertama sans serif dan handwriter. Yang pertama yaitu Nunito. Jadi font ini terkesan modern dan dinamis, bisa kita lihat sangat mudah dibaca sehingga kita tidak kesulitan. Font ini sangat jelas sekali. Sedangkan untuk handwriternya yaitu back to black, karena desain font ini sangat menarik, bisa kita lihat. Lanjut untuk pemilihan warna, palet warna kita ada 6 warna fokus. Warna utama bisa dilihat saya menggunakan CMYK bukan RGB karena media promosi ini banyak dicetak, jadi saya menggunakan CMYK bukan RGB biar warnanya itu real kayak di layar dan hasil cetak. Kemudian yang akan didesain di sini ada media utama dan ada juga pendukung. Media utama itu kayak logo dan GSM, sedangkan pendukungnya itu seperti baliho, spanduk, brosur ya, seperti itu. Kita lanjut. Selanjutnya bagaimana perancangan komunikasi visualnya ya. Kita lihat pertama dari logo. Di sini kita lihat logo ini kami desain sesuai dengan inspirasi dan pembahasan di bab-bab sebelumnya. Kita mengambil inspirasi dari akar dan daun mangrove. Kita bisa lihat, kita buat sesimpel mungkin sehingga lebih menarik. Dan di situ juga ada lingkaran dan ada laut dan ada juga bekantan. Jadi kita gabungkan semua menjadi sebuah logo. Ini sudah logo final. Kenapa ada bekantan 2 situ? Karena ya bekantan itu hidupnya berkelompok, jadi membutuhkan satu sama lain. Makanya ada 2 bekantan yang lagi memanjat pohon bakau karena di situ memang habitatnya. Jadi brainstormingnya ya kita inspirasinya dari akar, dari daun, dari laut dan dari bekantannya kita gabung jadi satu sehingga menjadi logo yang menarik. Sedangkan logo tab-nya kita menggunakan font Nunito. Font ini sangat mudah dibaca dan dia dinamis. Kita ngelihatnya enak seperti itu. Ini untuk desain media utama di logo ya, seperti itu. Selanjutnya di desain media pendukung kita bisa lihat di sini yang pertama yaitu billboard. Ya, billboard di sini kita desain semenarik mungkin. Kita jadikan latar belakangnya itu hutan, yaitu di mana lokasi mangrove itu, dan kita tampilkan di situ foto-foto kegiatan dan lokasi tempat wisata ini. Kita bisa melihat ada seorang bapak-bapak yang memberi makan bekantan. Ini salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan ketika kita berkunjung ke ekowisata mangrove Kota Tarakan ini. Nah, kenapa media promosi yang paling utama di sini billboard? Karena dari segi harga dia relatif lebih murah dan jangka panjang bisa digunakan. Maksudnya ya bisa sampai berbulan-bulan kita pasang billboard. Dan ini untuk
wilayah kota yang kayak Tarakan yang relatif kecil ini sangat ampuh sekali media promosi ini. Setiap kita lewatin jalan kita melihat ada billboard wisata ini, sehingga orang-orang tertarik untuk datang. Karena itu billboard merupakan media promosi yang cocok sekali buat mempromosikan ekowisata ini. Selanjutnya yaitu spanduk. Kita bisa lihat desainnya kita buat sama, sehingga ketika kita mempromosikan wisata ini, orang-orang masyarakat khususnya di Tarakan dan Kalimantan Utara langsung sadar, oh ini billboardnya yang kemarin saya lihat, oh ini spanduknya. Jadi orang-orang lebih antusias untuk datang ke wisata ini. Untuk desainnya kita buat serupa biar jadi brand kita, sehingga ketika kita berbicara mangrove, oh itu yang hutan di Tarakan itu ya yang ada bekantannya. Makanya kita menggunakan background hutan. Lokasi bekantan itu sendiri yaitu lokasi ekowisata mangrove. Kemudian kenapa menggunakan spanduk ya? Alternatif kedua untuk wilayah yang masih kecil ini, bisa dikatakan kota Tarakan itu kota masih berkembang, masih banyak istilahnya itu ya belum terlalu maju lah. Jadi kayak media promosi itu masih jadul-jadul lah, kayak spanduk, baliho, poster itu masih diminati di sini karena relatif harganya lebih murah, pemasangannya juga enak, dan perizinannya juga gampang. Tidak kayak di kota-kota besar yang sudah berbicara dana lah, sekedar masang spanduk baliho itu harganya luar biasa. Untuk wilayah Tarakan masih relatif murah sekali, jadi bisa kita lakukan. Itu untuk spanduk. Selanjutnya yaitu poster. Ya, ini masih ampuh sekali untuk di sini. Kita bisa lihat kalau jalan-jalan di kota Tarakan banyak poster, entah itu di tiang di mana, masih banyak poster. Jadi kita buat juga salah satu media promosinya yaitu poster. Desainnya kita buat seberagam mungkin, sama seperti baliho, billboard, agar desain-desain ini tersimpan di memori masyarakat. Inilah yang namanya ekowisata mangrove di Tarakan. Jadi seragam semua desain promosinya ya. Di sini juga kita jelaskan kapan buka dan harga tiket masuknya berapa, supaya mereka mendapatkan informasi yang cukup ketika ingin berkunjung ke ekowisata ini. Selanjutnya yaitu yang tidak lupa, yang lagi tren saat ini, yaitu media promosi melalui media sosial atau sosial media. Bisa lewat IG, bisa YouTube, bisa Facebook, bisa juga melalui TikTok yang lagi hits, lagi tren, lagi viral sekarang ya. Di sini kita juga melakukan promosi via sosial media. Kita buatkan akun Instagramnya, Facebooknya, akun TikToknya, video-video promosi kita upload di YouTube juga, supaya ekowisata mangrove Tarakan ini dikenal bukan hanya di Tarakan, bisa jadi sampai se-Indonesia seperti itu. Jadi di sini kita upload foto-foto terbaru, foto-foto lagi hunting, lagi ya instagramable lah istilahnya ya. Banyak spot-spot bagus yang digunakan untuk berfoto di mangrove ini, seperti itu. Selanjutnya media promosi selanjutnya itu kaos. Ini sebenarnya yang paling bisa dikatakan paling ampuh ketika wisatawan masyarakat yang habis berkunjung ke mangrove ini pulang membeli merchandise souvenir yang ada di tempat wisata ini, seperti
kaos, apalagi kalau dipakai dalam kegiatan sehari-hari ya. Kita bisa lihat secara tidak langsung mereka membantu kita mempromosikan wisata ini dengan menggunakan kaos yang ada desain mangrove ini. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu website ya, ini yang paling penting. Setiap wisata pasti harus ada website karena ini merupakan salah satu media yang sering digunakan masyarakat sekarang ketika membutuhkan informasi. Jadi kita desainkan website sehingga masyarakat yang penasaran di Mangrove Tarakan itu ada apa sih, ada apa ya. Biasa kan masih ada yang menggunakan website, ada juga sih yang menggunakan sosial media, tapi website juga sering orang gunakan. Ketika membaca informasi langsung dari websitenya, mereka lebih paham. Jadi mereka tahu apa aja yang ada di ekowisata ini, bagaimana fasilitasnya, terus bisa dilihat galeri foto-foto orang yang sudah ke sana. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya brosur ya. Brosur ini merupakan media promosi yang relatif murah, bagaimana spanduk baliho, dan ini yang paling mengena ke masyarakat. Maksudnya kita bisa mengedar bebas ketika di suatu event atau di parkiran mobil atau di parkiran motor. Selip-selipkan brosur ini sehingga orang-orang yang mendapatkan brosur ini langsung bisa menerima informasi terkait wisata ini. Jadi seperti itu ya. Brosur ini masih sangat ampuh khususnya di kota-kota kecil saat ini dibandingkan iklan-iklan berbayar yang luar biasa mahalnya. Selanjutnya yaitu stiker mobil ya. Pasti kalau di kota-kota besar mungkin ada aturan. Kalau di Tarakan ini banyak sekali mobil-mobil yang kaca belakangnya dikasih one way. Itu promosi usahanya masing-masing. Itu bisa kita terapkan juga terkait promosi ekowisata ini. Jadi kita desainkan stiker one way dan stiker mobil di samping, istilahnya branding lah, branding ekowisata ini. Mobil-mobil ini berjalan di kota-kota, di jalanan Tarakan, orang-orang langsung paham, mengetahui oh ini mobilnya Mangrove. Seperti itu bahasanya. Selanjutnya merchandise bisa kita lihat. Yang pertama itu ada stiker, topi, pin, gantungan kunci, dan goodie bag. Ya, ini media promosi yang luar biasa karena hampir di setiap wisata di Indonesia maupun luar negeri pasti ada merchandise seperti ini. Apalagi gantungan kunci, itu paling sering sudah dibeli, baru dibagi-bagikan. Ada juga goodie bag, ada topi dan stiker. Nah, stiker ini bisa ditempel di mana dia suka, seperti itu. Itu beberapa media promosi yang kami buat untuk mempromosikan ekowisata ini agar lebih banyak mengajak masyarakat atau wisatawan datang berkunjung ke ekowisata mangrove ini ya. Jadi itu beberapa media-media promosi yang sudah kami buat. Bisa dilihat dari media utamanya seperti logo, kemudian ada media pendukung, billboard, spanduk, brosur ya. Bisa dikatakan media promosi yang digunakan masih terkenal tradisional atau bahasanya masih gaya lama lah. Karena kalau kita lihat saat ini media promosi di kota-kota besar itu sudah luar biasa. Ada yang kayak layar gitu, ada yang iklan TV pakai, selain iklan TV ada endorse dan lain-lain. Untuk kita sendiri di Tarakan menyesuaikan dengan keadaan yang ada, jadi kita lebih mengedepankan untuk media promosi media cetak luar.
media-media yang bisa dipasang di luar ruangan ya, seperti tadi, karena untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya masih dikatakan untuk periklanan belum seperti kota-kota besar seperti itu. Jadi yang bisa kita buat untuk saat ini seperti ini. Semoga dengan adanya media promosi yang sudah kita desain ini bisa membuat ekowisata mangrove ini semakin banyak peminatnya seperti itu ya. Mungkin demikian dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Mungkin dalam pengerjaan tugas UAS ini belum maksimal, kami selaku penyusun mohon maaf ya, karena dalam penyusunan tugas ini kurangnya sumber-sumber informasi yang kita dapatkan. Selama ini kita hanya browsing dan mencari artikel-artikel dan jurnal-jurnal di internet untuk membantu menyelesaikan tugas ini. Ya, demikian dari saya, mohon maaf atas kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.